Hai Sobat Peta, jumpa lagi dengan saya Edward. Kali ini kita akan membahas terutama buat kalian yang baru pertama ingin menjual atau membeli rumah dan bingung bagaimana sih flow transaksi dari proses penjualan itu sampai berakhir. Nah, kali ini kita akan membahas secara tuntas flow-nya mengenai transaksi jual beli properti. Ketika Anda sedang memasarkan properti, tentunya Anda akan bertemu dengan calon pembeli dan di mana terjadi negosiasi harga hingga mencapai kesepakatan. Nah, dari sana tentunya biasa pembeli akan memberikan satu tanda jadi atau tanda keseriusan. Nominalnya variatif, mulai dari 10 juta sampai 50 juta tergantung dengan harga rumahnya atau kembali ke kesepakatannya masing-masing. Dan setelahnya dari sana biasanya si pembeli akan meminta seperti fotokopi mulai dari sertifikat, PBB maupun IMB-nya. Nah, fotokopi ini akan dilakukan untuk sebagai pengecekan di notarisnya. Nah, sebelumnya pasti kita akan tanyakan ke pembelinya apakah mereka membeli secara cash atau melalui secara KPR. Dalam case ini kita akan membahas yang pertama pembelian secara tunai ataupun secara cash. Jadi misalnya kalau si pembeli ingin membeli secara cash, dia akan meminta dokumen fotokopi terlebih dahulu mulai dari sertifikat PBB, IMB untuk dicek di notaris. Kemudian biasanya mereka akan menunjuk satu notaris di mana penjual akan dimintai untuk menyerahkan sertifikat asli untuk dicek bersih di bagian BPN. Nah, setelah pengecekan dokumennya sudah bersih dari pihak BPN, biasanya untuk dari pihak penjual akan dimintai data dokumen penjualnya mulai dari seperti KTP suami istri ataupun juga kartu keluarga dan akte nikahnya untuk membuktikan keabsahan seorang penjual tersebut. Nah, fotokopi tersebut biasanya akan diserahkan kepada pihak notarisnya dan kemudian akan dicocokkan sesuai dengan nama di sertifikatnya. Setelah pengecekan semua dokumen sudah selesai, biasanya notaris akan menghitung pajak-pajak yang akan timbul. Seperti dari pihak penjual akan dikenakan pajak PPh 2,5% dan juga pihak pembeli akan dikenakan BPHTB senilai 5%. Itu tergantung ke daerah masing-masingnya. Bayaran pajak kita bisa menitipkan kepada pihak notaris untuk pembayaran tersebut dan biasanya untuk penjual akan dimintakan untuk MPWP serta juga untuk ID billingnya untuk mengecek billing pembayaran pajaknya. Setelah pembayaran pajak dilakukan, notaris akan mengundang kedua belah pihak dari pihak pembeli dan pihak penjual untuk hadir di depan notarisnya untuk melakukan tanda tangan jual beli. Nah, sebelumnya dari pihak pembeli hanya perlu melengkapi kartu keluarga dan juga KTP saja. Dan di sana akan terjadi transaksi jual beli. Nah, apa yang terjadi ketika kita berada di akte jual beli dan kapan kita harus membayarkan pelunasannya? Biasanya pembeli akan melakukan tanda tangan akte jual beli bersama dengan penjual di depan notaris. Setelah itu, berbarengan dari tempat notaris akan ke bank untuk melakukan sisa pelunasan yang perlu dilakukan oleh pihak pembeli. Pertanyaan yang paling sering kita dapati dari pihak penjual adalah apakah dokumen saya cukup aman saya titipkan kepada pihak notaris dan apakah transaksi sudah dilakukan bila mana saya sudah melakukan tanda tangan tapi saya belum mendapat pelunasan tersebutnya. Nah, jawabannya adalah ketika Anda menitipkan sertifikat kepada notaris, biasanya notaris akan membuat satu tanda terima dengan stempel nama kantor notarisnya. Jadi notaris itu sebagai pihak penengah, sebagai pejabat pembuat akte tanah, tentunya itu cukup aman. Dan satu lagi adalah di mana ketika kita melakukan tanda tangan akte jual beli di depan notaris dan kita biasanya sih memberitahu kepada notaris pembayaran ini belum dilakukan, akan dilakukan sehabis dari kantor notaris. Nah, biasanya notaris akan hold dulu untuk dokumen tersebut hingga pihak penjual sudah menerima uang tersebut dan memberitahu kepada notaris. Nah, akte tersebut baru akan dijalankan. Pembayaran telah dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Hal yang perlu dilakukan lagi yang terakhir adalah serah terimanya. Serah terimanya ini berupa dari serah terima kunci, bukti pembayaran. Bukti pembayaran ini cukup banyak, yaitu mulai dari pembayaran rekening air, listrik, telepon, bahkan iuran kompleks serta PBB. Ini semua mesti dilengkapi. Jadi dari sana baru akan terjadi penyerahan rumah tersebut dari pihak penjual kepada pihak pembeli seutuhnya. Demikian pembahasan video kali ini. Untuk pembelian melalui KPR nanti kita akan lanjut di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe YouTube channel kita Peta Rumah. Sampai jumpa.